Es krim apa gelato? Gelato. Wah, ini nggak milih dah. Nggak suka yang Nggak dingin-dingin suka, ya Mas iya. ya? Benar. Saya rasa kalau lebih ke soft skill ya mungkin ya, harus kata Bu Tejo, generasi muda harus solutif. Mantap. Hai, selamat datang di BBWSBS Podcast. Halo semua, welcome to BBWSBS Podcast. Nah, di tahun 2021 ini, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo punya podcast. Nah, kali ini Laksita nggak sendiri, tapi bareng sama pegawai teladan BBWS Bengawan Solo di tahun 2020. Yeay, selamat datang Mbak Winda dan juga Mas Hanif. Selamat datang. Terima kasih Mbak Sita. Boleh berkenalan dulu Mbak Winda dan juga Mas Hanif ini bertugas di mana? Perkenalkan, saya Winda. Saya bertugas di bidang KPI BBWS Bengawan Solo. Ya, saya Hanif Triawan Kusuma. Kami saat ini ditugaskan di bidang KPI sebagai PLT Sukor program. Oke, nah gimana nih Mbak kabarnya? Ini kan tahun 2021 masih pandemi. Gimana sih Mbak pandemi ini membawa makna hidup untuk Mbak Winda selama ini? Pandemi ini lebih banyak mengajarkan kita untuk bersyukur ya, karena setiap hari yang kita lewati selama pandemi ini kan lebih banyak tantangan, lebih banyak kesulitan. Jadi kalau kita bisa melewati satu hari saja itu sudah rasanya penuh berkat, bersyukurlah. Benar ya. Nah kalau Mas Hanif, Mas selama pandemi pelajaran berharga apa yang sampai hari ini dirasakan? Tentunya sama sih, syukur juga karena memang di saat seperti ini kita harus benar-benar lebih care terutama untuk keluarga, rekan kerja, dan mungkin untuk semua keluarga besar Bengawan Solo ya. Jadi bagaimana kita dituntut untuk tetap berprestasi, tetap bekerja dengan kondisi seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol tentang serunya jadi ASN di BBWS Bengawan Solo, kita mulai podcast hari ini dengan games ya, Mbak. Jadi nanti aku punya 2 pilihan, nanti Mas Hanif sama Mbak Winda jawab cepet aja. Oke, kalau beda nggak apa-apa. Jadi nanti aku kasih pertanyaannya terus langsung dijawab gitu ya. Yang pertama, milih kerja di lapangan atau kerja di kantor? Lapangan. Oke. Ya mungkin kalau cewek senangnya di kantor, kalau cowok di lapangan gitu ya. Terus yang kedua, milih es krim apa gelato? Gelato. Wah, ini nggak milih dah. Nggak suka yang Nggak dingin-dingin suka, ya Mas iya. ya. Benar. Terus yang ketiga, work from home atau work from office? Work from office. Iya sih, sama sih. Iya sama, bener. Terus yang terakhir, senang musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan lebih Kami sih. syahdu. Ya, musim kemarau juga enjoy sih di lapangan. Kalau hujan banyak tantangan. Nah, Mbak Winda sama Mas Hanif ini ceritanya gimana nih Mbak bisa jadi ASN di Kementerian PUPR, terus penempatan di BBWS Bengawan Solo? Mungkin dari Mas Hanif dulu Mas, ceritanya gimana Mas? Jadi ini kami ini dulu 2 kali ya ikut tes ya perekrutan CPNS. Yang pertama di tahun 2017 kami ikut, itu sekitar hanya 115 ada sana formasi yang dibuka, kami tidak lolos di situ. Terus di 2008 itu ada perekrutan lagi, kami ikut dan alhamdulillah diterima. Itu sekitar 240 sekian formasi. Penempatan pertama kami di Jakarta di Direktorat Penataan Ruang dari 2008 sampai 2015. 2015 kami mengajukan pindah ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo karena memang keluarga ada di Madiun. Itu sih sebenarnya Mbak Sita ya. Oke, nah kalau Mbak Winda Mbak? Kalau saya ya, waktu itu memang baru lulus kuliah. Kebetulan ada teman yang menyarankan
coba deh daftar magang di PU. Nah, waktu itu saya nyoba daftar pengen magang dulu. Cuman dari yang interview saat itu, saya malah diberikan informasi, nggak usah magang, langsung ikut CPNS aja. Nah, kebetulan waktu itu kan tahun 2010 ya, untuk formasi CPNS-nya kan cukup besar ya, 2000 kalau nggak salah. Waktu itu saya coba daftar dan ya puji Tuhan diterima. Dan kemudian juga setelah diterima, saya langsung ditempatkan di BBWS Bengawan Solo sampai sekarang. Yes, dua-duanya udah lama, berarti dua-duanya udah punya pengalaman yang banyak gitu ya. Nah, kalau dari perjalanan kan hampir 10 tahun. Nah, itu ada nggak sih, Mas, pekerjaan yang paling nggak terlupakan selama ini tuh di proyek mana sih, Mas? Bisa diceritain nggak? Ya. Jadi pernah gini Bu, kami di 2017 itu mengawal pekerjaan DI Kedung Rebus. Jadi DI itu terakhir direhab itu tahun 2013 atau 14. Itu terakhir direhab, hampir 2 tahun atau 3 tahun itu air nggak bisa ngalir. Ya, setelah kami rehab di tahun 2017 dan 2018, alhamdulillah air bisa ngalir dan antusias masyarakat dan petani itu sangat besar di sana. Kami sangat diterima di sana, diberi apa istilahnya. Kalau orang apa istilahnya kampung itu kan dia kalau punyanya pisang dibawain pisang kayak gitu lah. Deket gitu ya sama masyarakat iya, ya, Mas ya. Itu banyak sih pengalaman kami di PAT seperti itu juga. Jadi sebelum kegiatan pengeboran ya pasti ada syukuran dulu, tasaburan dulu, selamatan lah. Jadi warga sekitar itu gotong royong. Ada yang bawa apa panggang ayam, terus ada yang bawa nasi tumpeng macam-macam itu. Jadi itulah istilahnya kami benar-benar diterima di situ. Jadi semangat lah untuk segera menyelesaikan pekerjaan di kemarin. Mantap. Nah, Mbak Winda, kalau selama kerja di BBWS Bengawan Solo ini, Mbak, pelajaran apa nih, Mbak, yang paling berharga terus kayak jadi menemukan diri sendiri gitu? Pelajaran apa, Mbak? Kalau selama bekerja di BBWS Bengawan Solo, yang pertama jadi lebih tahu sebenarnya apa sih itu ASN ya. Mungkin kalau di luar sana banyak mindset yang negatif terkait ASN, PNS yang ya tidak terlalu baik untuk mereka. Cuma setelah bekerja di sini, terutama di Kementerian PU ya, kita rasakan kalau di Kemen PU kita harus benar-benar bekerja keras. Jadi bukan ASN yang di mindset masyarakat, tetapi benar-benar kita harus bisa maju, bekerja keras, terus bisa bekerja dalam tim. Nah, itu memang saya dapatkan setelah saya bekerja di BBWS Bengawan Solo. Jadi kayak banyak banget ilmu baru ya, Mbak, yang diterapkan ke sehari-hari juga ya, Mbak? Iya, terutama terkait manajemen waktu ya. Terlebih di sini saya juga sudah berkeluarga, punya anak, jadi harus bisa lebih bagaimana manage waktu antara pekerjaan dan keluarga supaya itu bisa balance. Nah, ini seandainya nih, Mbak, kita kan ada akun YouTube, Mbak. Seandainya penonton YouTube ini adalah generasi muda. Nah, kira-kira skill apa nih yang harus dimiliki generasi muda masa kini kalau seandainya pengen menjadi ASN di Kementerian PUPR seperti Mbak Winda dan juga Mas Hanif gitu. Mungkin Mbak Winda dulu, terus nanti baru Mas Hanif. Saya rasa kalau lebih ke soft skill ya mungkin ya, harus kata Bu Tejo, generasi muda harus solutif. Mantap. Jadi lebih bisa memecahkan masalah, terus juga harus bisa bekerja dalam teamwork, karena kalau selama kita bekerja di sini nggak bisa kita kerja sendiri, harus kita kerja dengan tim kita. Oke, nah kalau Mas Hanif, Mas kan dari pertama kali Mas Hanif jadi ASN terus sampai sekarang itu kan pasti perjalanan perkembangan zaman ini kan berubah terus ya, Mas. Skill apa nih, Mas, yang harus dimiliki anak muda masa kini yang pengen jadi ASN gitu nanti seperti Mas Hanif gitu? Untuk skill ya teman-teman, saya kira sih apalagi di era sekarang ya, itu saya lihat sih banyak yang menguasai terkait program-program ya. Tapi yang terutama sih ketika kita sudah jadi ASN, kita harus satu yang bisa sosialisasi kepada masyarakat, stakeholder yang terkait.
kita harus bisa luas. Luas itu apa ya Mas bahasa Indonesianya mungkin? Luas itu apa? Artinya kita menyesuaikan kondisi. Jadi kita nggak bisa saklek ya, karena lingkup kerja, apalagi di kita ya, kita kan lintas provinsi ya, lintas budaya ya, ada yang Mataraman, ada yang pesisir. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita nanti di katakan wilayah Mataraman, Madiun sekitar, kita harus seperti apa. Nanti kalau di wilayah pesisir, Tuban, Gresik itu seperti apa. Karena memang karakternya beda-beda. Di situ ketika dunia kerja memang itu kita harus bisa apa istilahnya ya, bisa segera menguasai. Iya, berarti harus luas. Luas tadi artinya fleksibel mungkin ya bahasa Iya, Indonesianya. Nah, tadi kan Mas Hanif menyampaikan kalau kita itu harus luas terhadap masyarakat. Nah, pembangunan infrastruktur ini kan pastinya untuk masyarakat kan Mas. Nah, pesan apa nih Mas yang akan Mas Hanif sampaikan kepada masyarakat apabila ada infrastruktur baru? Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu? Iya, gini, kami kalau di lapangan ya, ketika ketemu Pak Lurah, Pak Sekdes, ataupun warga, ataupun petani, gitu selalu menyampaikan, ini infrastruktur ini jangan hanya dimanfaatkan, cobalah dimiliki. Artinya apa? Kita harus bisa memelihara. Dulu waktu kami di 2000 apa ya, awal-awal CPNS itu kan ada masa orientasi ya. Ada dari mentor kami itu yang menyampaikan bahwasanya infrastruktur irigasi ini anggaplah seperti istri, gitu. Seperti istri. Artinya kita rawat, kita openi, jangan hanya diambil aja, gitu. Artinya keberlanjutan ini tetap terjaga. Itu yang kelihatannya ke sekarang ini masyarakat care-nya itu kurang ke infrastruktur yang kita bangun. Gitu. Benar. Tapi karena apa? Meskipun masyarakat kurang, sekarang ini tuh kita poin plusnya adalah kita ditemenin sama kemajuan dunia digital ya Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak Winda sih dengan bantuan dunia digital itu membantu nggak sih Mbak untuk memperkenalkan infrastruktur kepada masyarakat? Kalau menurut saya sangat membantu ya, apalagi sekarang ada sosial media yang begitu cepat bisa diakses oleh masyarakat ya. Kalau dulu kita tahunya infrastruktur terbatas kan karena hanya bisa lihat dari koran dan dari televisi yang mungkin aksesnya juga masih terbatas. Cuman kalau sekarang kan ada sosial media yang setiap ada infrastruktur baru ataupun berita terkait mau dibangun saja itu sudah bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat dari generasi yang muda sampai yang tua bisa tahu gitu loh terkait dengan infrastruktur yang dibangun pemerintah dan juga yang akan dibangun. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang masyarakat dari generasi muda sampai generasi tua sekarang tuh tahu infrastruktur, pasti keluarga Mas dan juga Mbak tahu juga ya Mas, infrastruktur apa yang lagi dibangun juga pada ngerti ya? Tahu ya. Oke. Nah, membicarakan tentang keluarga nih, Mas Hanif, value apa nih Mas yang dibawa oleh ayah dan ibu Mas Hanif yang dipegang erat sampai hari ini dalam pekerjaan? Yang pertama kerja keras ya artinya. Yang kedua itu memang sejauh apapun kita apa istilahnya berkarya, tetap kita harus pulang. Gitu. Asik, sejauh apapun kita berkarya kita harus pulang. Pasti jadi pengen pulang ya Mbak ya. itu karena memang yang kita istilahnya kita upayakan tuh ya memang untuk keluarga sebenarnya. Oke, nah kalau Mbak Winda, Mbak kan perempuan, seorang istri dan juga seorang ibu. Nah, gimana cara Mbak Winda membagi waktu nih Mbak antara karir dan juga keluarga? Membagi waktu, aduh. Ya, kalau fokus pertama tetap keluarga ya, apapun itu tetap keluarga. Kalau untuk masalah pekerjaan, ya diatur sebaik mungkin lah Pak. Karena memang kalau di sini kan mungkin kita sampai malam pun masih ada kerjaan ya. Jadi meskipun kita bekerja tapi tetap harus perhatian ke anak,
ke suami, ke orang tua itu janganlah sampai berkurang. Misalkan contohnya kalau saya harus mengerjakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di kantor, harus saya bawa pulang. Nah itu sampai rumah itu ya harus tetap megang anak dulu lah istilahnya. Kalau mereka sudah tidur, sudah ini puas main-main sama mamahnya atau gimana, ya barulah kita ngurusin kerjaan lagi. Terus juga kalau pagi misalkan mau berangkat ya kita bertugas dulu lah sebagai ibu, nyiapin ya bangunin mereka, nyiapin sarapan, ngurusin sekolah. Bahkan kalau dulu sebelum pandemi harus antar anak sekolah itu ya jujur sih cukup menyenangkan. Asik, pasti saya yakin sekali pasti keluarga Mbak Winda dan juga Mas Hanif yang ada di rumah saat ini pasti bangga sekali dengan Mbak Winda dan juga Mas Hanif. Dan pertanyaan terakhir nih Mas, buat Mas Hanif dan juga Mbak Winda, pesan-pesan apa yang akan disampaikan kepada ASN muda yang saat ini di Kementerian PUPR untuk masa mendatang? Mungkin dari Mas Hanif dulu. 3 kata aja Mas. Mbak Winda juga 3 kata. Yang pertama kita harus tetap bersyukur ya, bersyukur dengan kondisi apapun. Kita sudah diberi anugerah kesempatan untuk berkarya sebagai ASN. Ya, itu. Yang kedua ya kita harus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah pasrah. Itulah mungkin itu ya. Oke. Kalau Mbak Winda, Mbak, 3 kata. Yang pertama, melayani. Kita ASN, kita itu pelayan masyarakat. Apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan ikhlas, karena itu wujud kita melayani. Nah, kalau yang kedua, bersyukur. Dengan kondisi apapun, kita harus tetap bersyukur. Lalu yang ketiga, jangan lupa bekerja keras dan berdoa. Yes, mantap dua-duanya. Kita boleh tutup podcast hari ini dengan tepuk tangan bersama Mas dan juga Mbak. Mas Hanif dan juga Mbak Winda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya senang sekali bisa ngobrol, jadi dapat ilmu juga. Semoga saya bisa suatu hari nanti bisa kayak Mbak Winda dan juga Mas Hanif. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, boleh Mas Mbak Winda dan juga Mas Hanif untuk say hi di kamera.